Oke, semangat pagi semuanya. Ya, oke. Jadi hari ini sesi selanjutnya ya, kita akan bahas mengenai earning per share atau laba per saham. Nah, kalau kalian lihat itu di laporan keuangan perusahaan-perusahaan TBK ya, perusahaan-perusahaan terbuka, itu di bawahnya laporan laba rugi itu biasanya ada yang namanya earning per share. Ya, jadi laba per saham. Jadi laba per saham itu kan untuk menunjukkan berapa ya laba per lembar sahamnya. Jadi laba per lembar saham. Ya, jadi per satu lembar saham itu dia bisa mengenerate profit berapa istilahnya gitu kan? Oke, itu yang dinamakan dengan EPS gitu ya. Laba per lembar saham atau earning per share. Ya. Oke, earning per share ini misalkan earning per share ini 2 gitu ya. Itu artinya apa? Earning per share misalkan 2, berarti artinya apa? Ya, satu lembar saham itu bisa mengenerate profit sebesar 2 gitu ya. Oke. Nah, earning per share itu ada yang namanya basic. Ya, basic earning per share. Ya, di mana rumusnya itu adalah net income. Net income dibagi dengan jumlah saham beredar. Itu namanya basic EPS. Ya. Jadi basic EPS itu laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ya. Oke, jadi kan tadi ya, satu lembar saham itu bisa mengenerate profit itu berapa? Basic EPS. Lalu berikutnya ya, EPS is generally considered to be a single most important variable ya in determining a share price. It also major component used to calculate the price to earning ratio valuation. Ya, di sini berarti EPS itu bisa mempengaruhi juga harga pasar sahamnya di luaran. Ibaratnya kalau EPS-nya tinggi, berarti kan artinya perusahaan itu kemampuan untuk mengenerate profitnya kan berarti tinggi. Ya, berarti perusahaan ini bagus gitu ya. Nah, perusahaan bagus itu kan secara default-nya ya, secara logikanya ya berarti orang pada mau beli sahamnya dong ibaratnya gitu ya. Kalau satu lembar per sahamnya itu bagus. Ya, misalkan kayak perusahaan-perusahaan yang consumer goods kayak Unilever misalnya gitu ya. Nah, atau gudang garam misalkan seperti itu kan IPS-nya bagus-bagus tuh. Makanya itu menjadi saham-saham blue chip gitu kan. Oke. Jadi dia menjadi salah satu variabel, single most important variable in determining share price. Dalam menentukan nilai perusahaan, dalam menentukan harga saham. Itu juga dia bisa menentukan harga atau valuasi perusahaan. Ya. Jadi nilainya perusahaan itu berapa bisa dilihat dari EPS-nya. Oke. Itu juga major komponen untuk mengkalkulate per price to earning ratio valuation. Kalau ini berarti kalau per itu ya kan berarti harga pasar saham dibagi dengan EPS-nya. Gitu ya. Oke. Per itu share price dibagi dengan EPS-nya. Misalkan per 1,5 gitu ya. Oke, berarti artinya apa nih kalau per 1,5? Ya. Share price dibagi dengan EPS. Ya. Jadi perbandingannya itu berarti harga pasar sahamnya itu 1,5 kali dibandingkan dengan laba per sahamnya, gitu ya. Jadi harga pasar sahamnya itu 1,5 kali lebih besar ibaratnya gitu ya daripada earning per share. Nah, ini kan berarti respon pasar itu berarti bagus, ya. Oke. EPS itu adalah porsi dari company's profit allocated to each outstanding share ya of common stock. Jadi untuk menghitung EPS itu adalah saham itu dari mana? Jumlah saham itu adalah jumlah dari saham biasa. Ya kan kita udah belajar pada saat belajar korporasi ya, ada saham biasa, ada saham preferen gitu kan. Nah, yang masuk sini adalah saham biasa. Ya, yang kalau kita IPO di publik itu kan berarti saham biasa. Ya, yang dimana kepemilikan saham itu kan menunjukkan kepemilikan perusahaan berarti kan. Jadi menunjukkan kepemilikan. Jadi the portion of company's profit allocated to each outstanding share of common stock. Ya. Oke, jadi alokasi dari profitnya perusahaan yang dialokasikan kepada lembar-lembar saham biasanya. Ya. EPS serve as an indicator of the company's profitability. Ya. Jadi EPS serve as an indikator dari profitabilitas dari suatu perusahaan. Oke. Contohnya, assume that Frank Incorporated has changes in its common stock share outstanding for the period shown below. Ya. Asumsikan Frank Incorporated memiliki ya
common stock-nya berubahnya itu seperti apa. Ya. Nah, di sini misalkan, nah ini datanya. Ya. Ini misalkan tanggal, share changes-nya, ini share outstanding-nya. Ya. 1 Januari, beginning balance, misalkan dia punya saham biasa 90.000 yang outstanding. Ya. Ada 90.000 outstanding. Berikutnya, 1 April dia menerbitkan 30.000 lembar saham. 1 April menerbitkan 30.000 lembar saham. Ya. Oke, dengan tunai. Berarti ada tambahan 30.000 ya. Maka sekarang outstanding-nya berapa? Outstanding-nya 120. Beginning balance 90.000 ya. Lalu dia menerbitkan 30.000 lembar saham. Lalu berarti totalnya 120.000 ya. 120. Lalu dia buyback purchase ya. 39.000 maka kurang 39, maka di akhir jumlah lembar sahamnya menjadi 81 gitu ya. Berikutnya menerbitkan 60.000 lembar saham lagi ya. Maka nambah 60.000 ya. Berikutnya berarti ada 141 ya. 141.000 sampai dengan November. Oke, berarti at the end ya jumlah lembar sahamnya 141.000 ya. At the end jumlah lembar sahamnya 141.000. Oke, berarti di sini kita lihat jika net income 100.000 ya. Nah, sekarang berapa IPS-nya? Berarti jumlah lembar sahamnya tadi beda-beda ya. Oke, berarti harus kita hitung rata-ratanya. Jumlah lembar saham yang beredar, jadi weighted average-nya itu berapa? Ya, weighted average dari saham yang beredar itu seperti apa? Oke, yang pertama tadi awalnya kan 90.000 ya. 90.000 itu dia bertahan sampai berapa lama? Dari 1 Januari ke 1 April. Ya, berarti dia 3 bulan, berarti 3/12 kali 90. Nah, ini ya. 22.500. Lalu berikutnya kan ada ya tambahan 30, berarti totalnya 120. 120 itu bertahan sampai kapan? Sampai 1 Juli. Ya, karena 1 Juli itu nanti ada perubahan lagi. Berarti April, Mei, Juni. Ya, berarti 3 bulan lagi. 3 kali 120 lagi berarti ya. 3/12 kali 120. Ya. Berikutnya kan 381. 81 itu bertahan sampai kapan? November, Juli, Agustus, September, Oktober. 4 bulan. Ya, 4/12 kali 81. Ya. Oke, berikutnya ya 1 November menerbitkan lagi 60 berarti 141. 141 itu berarti November berarti 2 bulan. Ya, 2/12 kali 141. Ya, berarti total ya jumlah weighted average-nya itu sebesar jumlahnya semua ya 103. Maka kita akan dapat IPS-nya berapa? 100.000 net income dibagi dengan 103 0,97. Paham ya? Berarti laba per sahamnya 0,9. Oke. Kita lanjut ya. Oke, nah sekarang bagaimana ya bagaimana kalau perusahaan memiliki preferred stock? Ya. Bagaimana kalau perusahaan memiliki preferred stock? Ya. Preferred stock 5%, 50.000. Bagaimana jika company memiliki preferred stock 5%, 50.000? Ya. Kalau preferred stock itu kan apa? Preferred stock itu kan berarti ya saham preference yang akan memberikan dividen pertama kali gitu ya. Oke, ya. Memberikan dividen pertama kali, ya.
Oke, misalkan kalau 5% 50.000, jadi dia totalnya 50.000, ya. 5% berarti nanti saham prefer ini akan mendapatkan dividen pertama kali 5% dari 50.000. Jadi dividen untuk preferred stock tiap tahun itu 2.500. 5% kali 50, 5% kali 50.000. Ya. Oke, jadi jika company memiliki preferred stock 5% dari 50.000, dividen untuk preferred stock everywhere itu berarti 2.500. Ya. Nah, berarti kalau kita punya preferred stock, maka ya kan dia harus mendapatkan dividen pertama kali kan. Maka dari net income kita 100 itu harus kita sisihkan dulu. Ya. Harus kita sisihkan untuk dividen untuk preferred stock. Berarti 100.000 ya, dikurang 25 baru dibagi 103. 0,94. Nah, ini kalau kita memiliki preferred stock. Ya, berarti 100.000 kurang dulu dengan 2.500 dibagi dengan 103. Paham ya? Oke. Berikutnya, sekarang kita lihat comprehensive example. Ya. Darin Corporation memiliki income sebelum discontinue operation. Ya. Darin Corporation memiliki income sebelum discontinue operation 580 dan keuntungan dari discontinue operation ya net of tax 240.000. Ya, jadi dia ada ya profit gitu ya sebelum dari discontinue operation before gain from discontinue operation. Maaf ya. Discontinue operation itu kan berarti ada divisi misalnya gitu ya yang dihentikan. Misalkan kayak Unilever dia kan punya banyak divisi. Salah satu divisi misalkan ada divisi sabun ya, ada divisi minyak, ada divisi sampo gitu kan. Nah, itu salah satu divisinya misalkan dihentikan. Nah, itu namanya discontinue ya, discontinue operation. Ya, di sini ada gain ya, before gain from discontinue operation 580 dan gain dari discontinue operation ini sendiri adalah 240.000. Ya. Oke. Di sini terus dividennya 1 per share dari 100.000 preferred stock outstanding. Ya. Jadi ada preferred stock juga. Darin also has the following changes in the common stock outstanding selama 2008 sebagai berikut. Ya. Oke, misalnya di sini, nah ini kayak tadi sama ya, changes-nya seperti apa, begini, purchase dan sebagainya gitu ya, kayak tadi lah gitu ya. Oke. Nah, di sini ada begini 180, purchase 30.000 berarti di buyback ya, jadi treasury stock. Lalu dia ada stock split. Nah, stock split 3-for-1. Berarti satu saham dipecah jadi 3. Ya. Stock split 3-for-1. Jadi satu saham dipecah jadi 3. Ya, jadi 150 yang tadi 150 lembar berarti kalau dipecah 3 jadi 300 ya. Gitu. Ya, dipecah 3 ya. Jadi sahamnya itu berarti 1 kepecah 3. Ngerti nggak? Ya. Kalau kepecah ya berarti kalau kepecah 3 kan jadi 4,5 kan setelah itu ya. Berarti ada penambahan 300.000 ya. Berarti kan jadi 4,5. Paham ya? Jadi ada seolah ada penambahan saham 300.000. Ya. Nah, nanti nominalnya juga dipecah 3 kalau gitu ya. Lalu dia menerbitkan lagi 50.000 lembar saham, tambah 50 maka endingnya 500.000. Ya, nah ini kalau ada stock split, maka kita hitung ya, jika ada stock split, maka ya di standar menyebutkan bahwa maka seolah-olah stock splitnya itu udah terjadi pada awal tahun. Ya, jadi so pretending the stock split is already conducted at the beginning of year. Ya, jadi kalau ada stock split ya itu pada saat menghitung berapa weighted average-nya seolah-olah dia udah dilakukan pada awal tahun. Oke, berarti gimana nih? Sama ya tadi ya, berarti 540 yang awal ya. Berarti begininya kan 180. Ya, berarti kalau di stock split berarti kan ini kali 3 ya berarti ya. 180 kali 3 kan 540. Maka udah ada 540 berarti di awal. Berarti 540 kali dia sampai kapan nih? Sampai 1 Mei berarti 4 bulan kali 4/12. Lalu berikutnya dikurangi dengan berarti kan kalau soal di stock split ya. Kalau soal di stock split dari awal ini kan berarti 180 kali 3 ya. Ini
Ya. Oke. Maka di sini kalau stock split ya 4,5. 4,5 kali 2/12 berarti dia sampai dengan 1 Juli. Ya. Oke, lalu ada penambahan lagi di sini berapa? Ya. 4,5. Nah, berarti di sini 4,5 kan? 4,5 itu berarti sampai dengan kapan? Ya. Berikutnya, oke, 4,5 sampai dengan 31 Desember. Ya, sampai dengan 31 Desember dia kan stock split di sini ya. Stock split di sini terus nambah lagi di sini berapa? Ya. Sampai 31 Desember 50.000 kali 3 50. Nah, karena di sini 31 Desember berarti nggak 0/12, maka tetap 4,5 ya. 4,5 kali 6/12. Karena ini kan baru. Ya, berarti totalnya nanti akan menjadi 4,5 tambah 6. Ini nggak perlu dikali lagi, sorry. 500. Ya, endingnya 4,5, 50, 500 ya. Oke. Nah, ini berarti weighted average-nya kita jumlahkan ya. Yang 500.000 itu kan 0/12 ya. 408. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya. Nah, ini kalau kita pecah, income before discontinue operation berapa? Income before discontinue operation ada 580. Oke. Income before discontinue operation available to common stockholder berarti 580 kurang 100. Tadi kan dia punya preferred stock ya. Ada preferred stock berapa? 1 dari 100. Berarti 1 kali 100 100.000. Berarti 580 kurang 100. Gitu ya. Oke. Lalu berikutnya gain from discontinue. Ini kan 480 ya. Sama dengan 480 580 kurang, kebetulan sama angkanya nih ya. Weighted average-nya share-nya 480 juga. Gain from discontinue operation ya 240 ya. Oke, di sini kalau kita pecah IPS jadi berapa? 480 bagi 480 1. 240 bagi 480 0,5. Maka at the end ya total IPS-nya berarti 1,5. Gitu ya kalau dipecah. Ya antara yang income before discontinue dengan gain from discontinue operation. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ini enggak ya. Oke, ini nanti. Oke, kita lanjut. Oke. Sekarang EPS itu ada yang basic ya. Jadi basically itu ada basic EPS, ada diluted EPS. Apa sih bedanya? Nah, kalau kita bahas sebelum ini adalah basic EPS. Ya. Basic EPS yang udah kita bahas ini adalah basic EPS. Ya. Lalu bagaimana dengan diluted EPS? Ya. Oke, diluted EPS itu jadi gini. EPS itu sama dengan net income dikurangi tadi ya, dividen untuk preferred stock tadi kan. Ini NI net income ya. Oke, net income dikurangi dividen untuk preferred stock dibagi dengan jumlah lembar saham beredar ya. Dikurangi dengan impact of convertible. Jadi misalkan ada kita surat-surat berharga ya yang bisa menyebabkan jumlah lembar saham kita itu naik. Ya. Jadi bisa nanti potensi gitu ya, ada potensi yang menyebabkan jumlah lembar saham kita itu naik. Nah, itu kan kalau pembilang penyebut. Penyebutnya itu kan tadi jumlah lembar saham kan. Kalau jumlah lembar sahamnya, kalau penyebutnya naik, itu kan potensi IPS-nya kan turun. Betul nggak? Kan pembilangnya kan laba, penyebutnya kan berarti jumlah lembar sahamnya gitu kan. Nah, kalau penyebutnya kita gedein, berarti kan potensinya IPS jadi kecil dong. Nah, itu berarti ada potensi. Bagaimana kalau ada potensi in the future jumlah lembar sahamnya itu naik? Ya. Oke. Itu nanti yang kita akan tanda dengan diluted EPS. Ya, jadi the worst case-nya EPS kita itu turun. Kan kita ibaratnya kalau sebagai perusahaan itu kan melindungi juga pemegang saham kita gitu ya, supaya EPS mereka terjaga. Nah, itu harus disampaikan kalau misalkan ada diluted. Ya, jadi diluted itu adalah laba per saham yang terdilusi. Ya, diluted itu artinya terdilusi.
Jadi artinya ya berapa sih potensi IPS kita kalau turun itu diakibatkan kalau jumlah lembar saham itu naik. Gitu. Karena kan kalau penyebutnya naik, maka nanti IPS-nya juga akan turun. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini kalau ini tadi basic IPS ya. Kalau dialog itu semuanya. Jadi memperhitungkan berapa ya potensi jumlah lembar saham itu naik. Nah, nanti kita lihat contohnya. Apa sih hal-hal apa saja yang menyebabkan potensi jumlah lembar saham kita itu naik? Oke. Misalnya di sini kita Oke, misalkan Mitsubishi Corporation. Ya. Mitsubishi Corporation menawarkan eksekutif employee-nya opsi untuk membeli company stock with a certain price in the future. Ya. Jadi Mitsubishi Corporation menawarkan eksekutif employee-nya ya, opsi untuk membeli saham perusahaan dengan harga tertentu di masa depan. Ya. Oke, jadi dikasih pilihan nih gitu ya untuk karyawannya untuk membeli saham kita. Gitu. Namanya option. Option value-nya 10. Maaf, sinyalnya putus-putus.